Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Aprililisma Susanti, biasa dipanggil Prilly, NIM saya 1861058. Kampus saya berada di STIE PGRI Dewantara Jombang. Saya mengambil jurusan Manajemen Pemasaran 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bidang usaha yang saya ambil. Di sini saya akan membahas ada 4 materi. Yang pertama, penjelasan dan alasan saya memilih bidang usaha, dan yang kedua, analisis aspek hukum, yang ketiga, analisis aspek lingkungan, dan yang terakhir, analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis dan alasan saya memilih bidang usaha. Di sini saya memilih bidang usaha kafe roti bakar. Alasan saya memilih usaha kafe roti bakar karena saat ini roti banyak menjadi pilihan masyarakat sebagai makanan ringan atau camilan, di mana dari segi rasa cukup banyak rasa yang ditawarkan, dari segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi manusia, dari segi harga dapat mudah dijangkau semua kalangan masyarakat. Jadi di sini roti bakar merupakan salah satu camilan yang disukai oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Camilan lezat ini bisa dibeli masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Dan roti bakar ini merupakan makanan yang praktis dan sehat, apalagi untuk sarapan pagi sebelum beraktivitas. Karena kebanyakan orang yang gemar menyantap camilan roti ini sehingga dapat memiliki prospek usaha yang bagus. Apalagi jika roti bakar dibuat dengan rasa yang lezat dan tampilan yang unik, tentu semakin menambah ketertarikan masyarakat untuk membelinya. Pembuatan roti bakar ini dengan roti tawar yang dipanggang menggunakan pemanggang atau dimasak dengan wajan, menghasilkan tekstur renyah dan sensasi smoky. Lebih enak lagi dengan topping pilihan, salah satunya adalah meses yang wajib ada dalam setiap menu roti bakar. Tidak hanya itu saja, roti bakar juga disajikan dengan variasi topping kekinian yang menjadikan benar-benar unik. Tentunya tanpa mengurangi rasa dan tetap ramah di kantong. Memulai usaha roti bakar bisa dianggap cukup mudah karena bahan-bahan yang mudah untuk dibeli di pasaran. Selain itu, hampir semua orang menyukai santapan roti ini, tetapi tetap harus membuat perencanaan yang matang. Jadi dari analisis aspek hukum usaha kafe roti bakar, yang syarat legalitas bidang usaha ini, yang pertama, jenis perizinan usaha roti bakar, yaitu izin lokasi, bukti pembayaran PBB yang terakhir, rekomendasi dari RT RW atau kecamatan, lalu izin usaha, akte pendirian kafe dari notaris tempat, NPWP nomor pokok wajib pajak, serta tanda daftar dari kafe, surat izin tempat usaha dari Pemdas tempat, surat tanda rekanan dari Pemdas tempat, surat usaha tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Perdagangan. Dalam aspek hukum usaha roti bakar ini berdasarkan pasal 1624 KUH Perdata, persekutuan berlaku sejak adanya perjanjian. Jika dalam perjanjian ini tidak disyaratkan syarat lain, adapun perjanjian yang dimaksud di sini dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian secara lisan, sehingga untuk usaha perorangan tidak diperlukan adanya perjanjian di antara para pendirinya, yang berarti tidak memerlukan akte pendirian perusahaan tetapi menggunakan surat izin tempat usaha karena mendirikan sebuah kafe. Dan apabila bentuk perusahaan yang akan dibentuk adalah perusahaan kecil, maka berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf B UU 3 1982 terdapat pengecualian kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan bagi perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarga sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Dari aspek lingkungan usaha roti bakar ada strength. Penyajian roti bakar sangat sederhana, harganya pun relatif terjangkau dengan rasa yang nikmat dan gurih karena memiliki banyak varian rasa. Weakness, faktor lokasi mempengaruhi kelancaran usaha dari roti bakar. Permintaan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk dan kenaikan sembako sehingga harga roti bakar mungkin bisa naik dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Dan opportunity, kebanyakan masyarakat yang membutuhkan makanan atau cemilan menjadi alternatif dengan membuat roti
membuat roti bakar sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Dan yang keempat, trade. Persaingan dalam menjalankan usaha roti bakar ini cukup banyak, sehingga harus memberikan pelayanan yang baik dan kualitas roti bakar yang menarik. Di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, analisis aspek pasar dan pemasaran dari usaha roti bakar. Analisis pasar, target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir jalan utama, seperti di tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Yang kedua, pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kami. Bagaimana cara kami menarik konsumen agar dapat membeli produk kami tanpa membuat pesaing merasa tidak senang dengan tindakan yang kami lakukan. Namun kekeluargaan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat, tanpa menjatuhkan pesaing dengan cara mentaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, sasaran pembelian. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembelian kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, yaitu roti bakar, karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan yaitu mulai dari harga 10.000 sampai dengan 15.000. Di sini ada bauran pemasaran kontemporer. Yang pertama, produk. Dibuat dengan kualitas yang baik dengan label sertifikat halal, rasa yang diciptakan sesuai dengan keinginan dan selera pasar. Yang kedua, price pasar, harga. Harga yang ditetapkan disesuaikan dengan produk yang ditawarkan. Penetapan harga sedikit di atas harga pesaing. Hal ini agar menciptakan kesan bahwa harga yang tinggi menunjukkan kualitas produk yang lebih baik. Dan ketiga, place lokasi. Pemilihan lokasi dengan pertimbangan komposisi penduduk sekitar, keramaian lalu lintas kendaraan, dan akses jalan yang baik serta infrastruktur yang memadai. Semua akan dipertimbangkan agar memudahkan calon konsumen yang ingin makan di tempat kami merasa nyaman. Lalu yang keempat, promotion. Dengan promosi maka dapat memperkenalkan produk yang kami akan buat, sehingga produk dapat dilakukan dengan membuat dan menyebarkan brosur hingga radius 15 km dari lokasi dan memposting ke sosial media seperti marketplace, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Yang kelima, people atau orang. Semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari seseorang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan, dan penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. Yang ketujuh ada proses. Merupakan semua prosedur, aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu yang untuk menyampaikan jasa. Dan physical evidence atau bukti fisik. Yang terakhir, sarana fisik merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur tersebut dalam sarana fisik antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya. Lalu yang terakhir ada melalui segmentasi pasar. Aktivitas pemasaran bisa dilakukan sesuai dengan perencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan dari roti bakar kami untuk konsumen. Lalu target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi dari roti bakar ini. Dan yang terakhir, positioning, yaitu dalam menentukan posisi pasar harus menunjukkan bahwa produk dari roti bakar ini bisa dibedakan dari kompetitor lainnya, sehingga produk akan dikenal orang lebih unggul. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.